Sebuah nama tak asing di telinga. Pemain asal negara para dewa. Dia bernama Konstantinos Kostas Manolas. Bagaimana dia menjalani karir sepak bolanya? Tapi yang paling kita ingat dan masih segar, adalah golnya ke gawang Barcelona pada pertandingan perempat final Liga Champions. Musim 2018 gol itu akan abadi di kota Roma. Kota yang terkenal sejak zaman para nabi. Gol itu abadi terjadi di malam keramat di Stadion Olimpico. Sayang sang pemain tak abadi di hati Romanisti. Karena Manolas pergi. Dan paling menyakitkan dia pergi ke sesama klub Italia Napoli. Mengapa Manolas memilih berpisah? Alasan apa membuat dia mengambil keputusan ini? Mari kita telisik. Tim Galeri Sepak Bola persembahkan untuk sohib sekalian. Sebelumnya subscribe dan sukai videonya. Terima kasih, kita mulai. Awal kedatangan Manolas ke AS Roma. Naxos, Yunani tanggal 14 Juni tahun 1991, hari itu Kostas Manolas dilahirkan. Awal kariernya, bermain di sebuah klub kecil di daerahnya bernama Tiraspolus tahun 2008. Tampil 6 kali, bakat besarnya dicium klub AEK Athens dan dia bergabung ke klub tersebut. Tampil cemerlang 66 caps mencetak 3 gol bersama Athens. Kemudian Olympiakos datang pada musim 2012 merekrutnya. Memperkuat Olympiakos selama 2 musim bermain Manolas tampil 49 kali mencetak 4 gol. Roma datang dengan tawaran bermain di salah satu liga terbaik di dunia. Tanpa pikir panjang, Kostas Manolas langsung menuju Roma. Disinilah dia mencapai puncak penampilan terbukti, dia menjadi andalan tampil 156 kali mencetak 5 gol. Salah satunya akan dikenang sepanjang masa di kota Roma. Malam itu langit kota Roma cerah, mulai dari sore para penduduk kota Roma, telah bersiap-siap. Mereka kedatangan tamu istimewa, sebuah klub terkenal, yang lagi berada di puncak prestasi. Apalagi ada si bocah ajaib bernama Lionel Messi akan datang ke kota mereka. Bukan untuk liburan, tetapi datang sebagai musuh mereka. Ya, malam itu Rabu, tanggal 11 April tahun 2018, adalah jadwal perempuan final Liga Champions. Barcelona datang dengan mengantongi keunggulan defisit 3 gol. Di atas kertas AS Roma boleh dikatakan tertutup peluangnya ke semifinal. Penduduk Roma enggan bermimpi, karena mereka tahu lawan mereka bukan klub kacangan, tapi bernama Barcelona. Menjelang maghrib para pendukung berdatangan ke pintu-pintu Stadion Olimpico. Tampaknya hampir 80.000 orang akan menyaksikan pertandingan ini secara langsung. Berharap AS Roma akan bertarung bak gladiator tak peduli akan hasil. Cuma mereka akan terus memberikan perlawanan maha dahsyat ke klub asal Spanyol itu. Beberapa saat sebelum kick-off, para pendukung Roma bernyanyi dan berteriak untuk membakar semangat pemain mereka. Mereka tak fokus ke Lionel Messi yang melakukan pemanasan di lapangan. Yang mereka ingin pemain Roma semuanya harus tampil 100%. Pemain pun selesai melakukan pemanasan dan masuk ke ruang ganti. Tak berapa lama mikrofon stadion mengumumkan pemain akan memasuki lapangan, teriakan dan tepuk tangan meriah. Berjalan dengan langkah tegap di sana terlihat Nainggolan, Manolas pemain yang akhirnya si pembuat drama malam itu. Peluit dibunyikan, penonton berdiri karena merasakan ketegangan. Sadar AS Roma sebagai tuan rumah yang harus mengejar ketertinggalan agregat 1-4 bermain terbuka sejak menit pertama. Namun justru Barcelona yang mendapatkan peluang pertama pada menit keempat ketika Sergi Roberto mendapatkan ruang tembak di kotak penalti. Tendangannya masih bisa digagalkan oleh kiper AS Roma, Alisson Becker. Selang 2 menit pendukung AS Roma bergemuruh. Edin Dzeko yang mendapatkan umpan lambung dari De Rossi di kotak penalti dengan sekali kontrol melepaskan sontekan ke gawang. Ter Stegen tak berdaya, bola bergulir melewati garis gawang. Gol ke-6 Dzeko di Liga Champions musim ini membuat agregat menipis menjadi 2-4. Raja Nainggolan nyaris membawa AS Roma unggul 2-0 pada menit ke-16. Sepakan kerasnya dari luar kotak penalti hanya melenceng tipis di kanan gawang Ter Stegen. AS Roma terus melancarkan serangan-serangan sampai menit ke-30. Sebuah sundulan Federico Fazio mengarah ke gawang Barcelona. Namun sundulan itu hanya menjadi ancaman buat Ter Stegen. Pada babak kedua kesempatan untuk AS Roma menambah gol datang pada menit ke-56. Dzeko yang mendapatkan umpan membawa bola ke kotak penalti.
Lantaran gawangnya terancam, Gerard Pique langsung menghentikan pergerakan Dzeko. Dzeko jatuh. Wasit langsung menunjuk titik putih dan memberikan kartu kuning untuk Pique. De Rossi akhirnya maju menjadi eksekutor penalti. Tendangannya ke sudut gawang gagal dihalau ter Stegen. Skor 2-0, agregat makin menipis menjadi 3-4. De Rossi menebus gol bunuh dirinya pada leg pertama lalu. Dan inilah menit-menit Manolas menuju gol abadi, di hati Romanisti. Pada menit ke-83, ter Stegen tertegun. Kepala Manolas yang menerima umpan sepak pojok mengarahkan bola ke tiang jauh. Ter Stegen tak berdaya, bola masuk ke gawang dan membuat agregat 4-4, dengan AS Roma unggul produktivitas gol tandang. Dengan sisa 7 menit waktu normal Barcelona mencoba bangkit. Messi punya kesempatan mencetak gol ke gawang AS Roma. Tapi ia seperti kehilangan daya magis. Tendangannya di depan gawang terlalu mudah ditangkap Alisson. Sampai akhir laga Barcelona gagal menciptakan satu gol pun. Tiket semifinal Liga Champions 2018 diraih AS Roma yang pada leg pertama lalu tak beruntung dengan 2 gol bunuh diri. Walaupun gagal di semifinal musim itu, tetapi kemenangan atas Barcelona secara dramatis itu, serasa juara musim champion itu. Siang itu supporter Roma datang ke Trigoria menanyakan kabar yang mereka dapatkan bahwa Kostas Manolas pergi. Dan betapa kecewanya mereka bahwa kabar itu dikonfirmasi benar. Manolas meninggalkan mereka bermain untuk Napoli. Kecewa dan tak terima ada di hati para fans Roma. Misteri kepindahan Manolas ke Napoli belum terkuak alasan apa yang membuat Manolas pergi. Menurut Manolas, alasan tersebut hanya akan diketahui oleh dirinya, sang agen dan pihak AS Roma. Untuk mendaratkan Kostas Manolas, Napoli harus mengucurkan dana sebesar 36 juta euro. Di Stadio San Paolo, ia akan berduet dengan Kalidou Koulibaly di jantung pertahanan I Partenopei. Selain itu, Napoli juga harus merelakan kepergian Amadou Diawara ke AS Roma sebagai bagian dari kesepakatan kedua klub. Saya tak akan mengungkapkan alasan hengkang dari AS Roma. Alasan tersebut hanya akan diketahui oleh beberapa orang terdekat saya, kata Kostas Manolas dikutip dari laman Football Italia. Setelah saya mengungkapkan keinginan untuk hengkang, pihak Napoli langsung menghubungi agen saya. Setelah itu, direktur dan pelatih Napoli langsung menghubungi saya dan menjelaskan tawaran mereka. Saya pun tak perlu berpikir panjang untuk pindah ke sini, tegasnya menambahkan. Berharap meraih Scudetto bersama Napoli. Apa yang terjadi? Semuanya gagal terwujud. Pada awal musim 2022 Kostas Manolas dijual Napoli ke klub jauh di sana, liga yang kurang dikenal di Uni Emirat Arab. Itu dikarenakan Manolas gagal bersaing dengan bek lain. Dia tidak menjadi andalan di Napoli, dan Napoli sedang membutuhkan dana, maka tawaran yang masuk akan direalisasikan untuk pemasukan klub. Sempat kembali ke Olympiakos namun performa Manolas tak seperti dulu. Olympiakos enggan menerimanya kembali. Masa pinjaman itu dia hanya tampil 6 kali tak mencetak gol. Akhirnya ada tim yang menginginkan Manolas untuk melanjutkan karirnya. Kostas Manolas dilaporkan resmi gabung Sharjah FC dengan status permanen. Klub ternama Uni Emirat Arab tersebut sukses mempertemukan kembali sang pemain dengan rekan setimnya dulu di AS Roma yakni Miralem Pjanic. Sebelum menerima tawaran itu Manolas sempat bimbang. Pihak manajemen Sharjah FC kemudian berhasil meyakinkan Manolas setelah sang pemain mengetahui bahwa dirinya akan bermain dengan rekan setimnya dulu di AS Roma yakni Miralem Pjanic. Pemain asal Bosnia tersebut juga baru bergabung dengan Sharjah FC pada awal bulan ini. Dikutip dari laporan pakar transfer pemain Fabrizio Romano, Kostas Manolas resmi gabung Sharjah FC dengan status permanen. Pihak tim memberikan kontrak selama 2 tahun yang artinya sang pemain akan bertahan di Sharjah FC hingga Juni tahun 2024. Demikian kisah malang Kostas Manolas demi gelar yang tak pernah dia menangkan. Sekarang terbuang jauh ke tanah Arab. Malangnya Manolas, setelah dia pergi ke Sharjah FC, Napoli meraih Scudetto, memang bukan rezekinya Manolas. Apa hendak dikata nasi sudah menjadi bubur. Malangnya nasib si pencetak gol abadi.